Mendung pagi di desa Cibodas Wetan bukan hanya dari langit saja, melainkan wajah-wajah murung penduduknya. Mereka dikagetkan dengan penemuan dua jenazah di perkebunan tebu mati secara mengenaskan. Semalam Bu Ningrum mengikuti firasat calon menantunya yang menyebutkan mimpi bertemu Arumi. Gadis itu sedang menangis di sana. Awalnya warga menolak. Mereka takut memasuki wilayah itu karena dianggap angker. Namun, rasa takut kalah dengan rasa penasaran. Mereka berbondong-bondong mencari jejak Arumi dan Waudin. Bercakan darah segar bekas tebasan senjata tajam menjadi saksi bisu bahwa kedua orang yang dicari ada di tempat tersebut. Sela-sela pohon tebu pun ditelusuri. Bu Ningrum dan Afnan dipaksa berpikir positif, tetapi memang sulit. Fakta di lapangan mengharuskan mereka menangis histeris kala menemukan Arumi terbujur kaku dengan tubuh terikat, berada pada tumpukan daun tebu kering. Belum lagi kepalanya ditutupi kain hitam. Tangisan itu disahuti oleh istri dari Waudin. Ia meronta-ronta, memanggil suaminya untuk bangun lagi. "Akang, bangun atuh, Kang. Jangan tinggalin Yati begini. Akang." Hingga pagi berlalu sampai jenazah selesai dikafani. Mereka masih dirundung kesedihan. Tidak ada manusia yang siap dengan perpisahan. Apalagi mati meninggalkan cerita tragis. Sama halnya Bu Ningrum, saking syoknya wanita itu masih belum sadarkan diri di kamar. Afnan duduk di samping jenazah Arumi yang dikelilingi oleh pelayat yang ikut mengaji. Meski sudah dikafani, bagian wajah masih dibiarkan terbuka, sesuai permintaan pihak keluarga. Pria itu masih belum berhenti terisak, mengingat betapa indahnya kisah cinta yang sebentar lagi akan diwujudkan dalam sebuah pernikahan. "Kenapa kamu ninggalin Akang, Neng? Bukannya Neng udah janji mau hidup sama Akang selamanya?" bisik Afnan. Buru-buru ia menghapus air mata agar tidak jatuh pada badan jenazah. Kata orang pamali, mereka yang meninggal akan merasa berat. Tiba-tiba pundak Afnan ditepuk oleh seseorang. Ia menoleh sejenak, menatap wanita parubaya berkebaya hitam. Dia adalah Maeda, nenek Afnan yang datang melayat untuk mengucapkan belasungkawa. Semakin pecah tangis Afnan mendapat pelukan dari sang nenek. Dalam dekapan itu, pundaknya ditepuk-tepuk lembut oleh Maeda. Wanita itu berkata lirih, "Jangan sedih. Kita balaskan saja dendam Arumi." Tubuh Afnan mendadak membeku. Darahnya berdesir. Bulu kuduk mendadak meremang. Seakan ada angin yang bertiup ke tengkuknya. Afnan melepas pelukan Maeda, memandang senyuman menyeringai dari bibir bergincu merah tersebut. Siapa yang tak kenal Maeda? Seorang dukun terkenal di desa Cibodas Wetan. Banyak sekali pasien yang datang dari luar kota hanya untuk berobat padanya rata-rata sakit non-medis seperti guna-guna, santet, dan ada juga yang minta penglaris dagangan. Maeda mengangguk, ia berdiri lalu keluar dari ruangan. Afnan beranjak dari tempat duduknya, ikut mengikuti kemana neneknya pergi. Maeda berhenti di belakang rumah Arumi, tepat di tempat bekas memandikan jenazah. Melambaikan tangan, Maeda meminta cucunya mendekat. Ia membisikkan sesuatu, membuat mata Afnan melotot seketika. Siapa sangka, Maeda menyuruh Afnan melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan. "Mak teh serius?" tanya Afnan sambil menjauhkan badannya kembali. "Ya serius atuh. Memangnya kamu gak sakit hati lihat si Arumi diperlakukan begitu?" "Tapi, Mak," Maeda berdecak. "Sudah. Itu mata salah kamu. Emak mah cuma mau bantu." Tubuh Afnan gemetaran. Bingung harus menjawab apa. Sementara Maeda memilih pergi, meninggalkan Afnan yang tiba-tiba berkeringat dingin. Panggilan untuk menyolatkan dua jenazah pun telah menggema di masjid. Akhirnya Afnan memutuskan untuk membereskan pemakaman terlebih dahulu. Malam menjelang, suasana desa mendadak begitu hening. Namun, lantunan mengaji menggema di salah satu masjid. Tahlilan Arumi dan Waudin dilakukan di masjid secara bersamaan karena rumah mereka tidak bisa menampung banyak orang. Bu Ningrum terseduh-seduh sembari mengelap matanya dengan tisu. Tak sehisteris tadi pagi, wanita bergamis hitam itu sudah pasrah. Tetapi bukan berarti ia menerima begitu saja pembunuhan yang menimpa putri dan kakaknya. Setelah selesai, orang-orang mulai membubarkan diri. Mereka terlihat tergesa, berdalih pasti korban pembunuhan rohnya akan gentayangan. Apalagi suasana desa malam ini terasa berbeda.
lebih dingin dan mencekam. Bu Ningrum menghampiri Pak Lurah yang akan segera keluar dari masjid. Assalamualaikum. Pak, sebentar, saya mau bicara. Kenapa, Bu? Tanya Pak Lurah, menghentikan langkah kakinya. Punten, apa saya bisa minta bantuan buat mengurus kematian Arumi? Mata Lurah Bahri menyipit. Seakan paham, Bu Ningrum menyambut kalimatnya. Maksud saya teh, saya ingin lapor ke polisi tentang kematian Arumi. Sebagai seorang ibu, saya nggak rela kalau penjahatnya bebas gitu aja. Ekspresi Lurah Bahri ternyata di luar dugaan. Pria itu malah berdecak seolah menyepelekan kecemasan pria di sampingnya. Bu Ningrum, ke kantor polisi itu perlu banyak duit. Memangnya kamu mau nanggung semuanya? Memangnya kamu mampu? Pak, bukan begitu. Oh, atau Bu Ningrum nyuruh saya buat danai? Gak, urusan saya banyak. Suruh siapa dulu nolak lamaran saya ke Arumi. Giliran begini, saya yang repot. Tanpa berpamita pria itu pergi. Ia menggerutu, tetapi kata-kata menyakitkannya terdengar jelas di telinga Bu Ningrum. Dasar orang miskin gak tahu diri. Spontas air mata Bu Ningrum berlinang, tangannya disimpan di dada. Perih hatinya seperti disayat belati tajam. Tiada tempat bersandar. Karena selama puluhan tahun wanita itu hanya hidup berdua dengan Arumi. Sekarang ia tinggal sendirian. Sementara itu di sebuah tempat, Afnan memilih untuk tidak hadir di acara tahlilan. Tetapi malah datang ke rumah sang nenek untuk menanyakan tentang sesuatu yang diminta Maedah tadi siang. Gelisah, Afnan berjalan mundar-mandir di depan rumah bilik milik Maedah, menunggu sampai tamu terakhir pulang. Sekitar 20 menit, sepasang suami istri keluar bersamaan dengan Maedah. Mereka berpamitan, lantas pergi mengenakan sepeda motor yang terparkir di halaman. Masuk, perintah Maedah. Afnan membuntuti neneknya dari belakang. Berhenti di sebuah ruangan yang bau dupa dan kemenyannya begitu menyengat. Keduanya duduk di depan meja dengan macam-macam alat ritual. Maedah membereskan bunga yang berhamburan, bekas tamu sebelumnya. Gimana? Sudah kamu pikirkan? Jang. Ujang merupakan panggilan sayang Maedah pada Afnan. Pertanyaan tersebut diangguki ragu oleh Afnan. Sepertinya benar kata Mak. Saya teh nggak boleh diam saja. Betul. Kita mah orang miskin. Gak mungkin dapat keadilan hukum. Ujang. Cuma cara kasar yang bisa beos perbuatan mereka. Afnan membenarkan apa kata Maedah. Jadi, saya harus gimana? Lakukan apa yang Mak perintahkan malam ini juga? Mumpung makam Arumi teh masih basah. Tubuhnya masih utuh. Tutur Maedah. Mendadak tubuh Afnan berkeringat dingin. Ia mengelap dahi dan leher belakangnya dengan punggung tangan. Kamu teh takut? Hah? Gak pantas pisan laki-laki takut sama begituan. Enggak, Mak. Iya. Ujang lakuin malam ini juga.